Selamat pagi, Ibu. Pagi. Senang bertemu Ibu pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya senang dipanggil Awa ya, Bu. Saya adalah mahasiswi praktik dari Poltek Semarang yang akan mendampingi Ibu pada hari ini. Saya bertugas hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti ya, Bu. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Fibri, Ibu senang dipanggil siapa? Bibi, Baik Ibu Bibi, bagaimana nih perasaan dan kabar Ibu pada hari ini? sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Bagaimana nih tidur Ibu semalam? Nggak bisa tidur. Gak bisa tidur ya Bu. Nah, apakah akhir-akhir ini Ibu sering merasa terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri Bu? Hmm, iya. Ibu sudah melukai diri Ibu sendiri ya Bu, boleh saya lihat? Nggak ada. Itu ada bekas pisau atau apa ya Bu? Mm-mm. Ibu sering melukai diri Ibu sendiri. Kadang-kadang, tapi nggak ada. Baik Ibu, apa yang Ibu lakukan nih saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul nih Bu? Saya ikuti pikiran yang nyuruh saya itu sih. Jadi saya nggak ada penolakan buat nolak semua pikiran yang ada di otak saya. Jadi Bu, jika ada yang Ibu bisikan sakiti diri kamu, berarti Ibu mengikuti itu ya? Makanya Ibu sering menyakiti diri Ibu sendiri ya? Pada pertemuan kali ini, Bu, kita akan berbincang-bincang tentang cara mengendalikan dorongan bunuh diri nih, Bu. Nah, tujuannya agar Ibu dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut, Bu. Nah, waktu pertemuan kita sekitar 15 menit ya, Bu. Apakah Ibu setuju? Setuju. Nah, untuk tempatnya di sini saja, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Nyaman. Baik, langsung saja kita mulai ya, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas cara membantu ibu mengenali dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan diri ibu ya Bu. Nah, risiko bunuh diri ini merupakan kondisi di mana ibu memiliki pikiran yang putus asa atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, maupun kesehatan mental. Nah, ibu pasti sekarang sedang capek sekali ya Bu. Capek. Jadi saya merasa frustasi dan saya ngerasa hidup udah nggak guna lagi. Pasti sekarang Ibu tidak merasa tenang ya. Nah Bu, pendampingan ini bersama saya mengenai risiko bunuh diri ini bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialami Ibu dan mencegah kejadian atau tindakan yang menyakiti diri sendiri nih Bu. Dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengendalikan diri. Nah, Bu, sebelum kita mulai, saya akan memastikan lingkungan ini aman dan saya akan mendampingi Ibu agar dapat mengendalikan dorongan menyakiti diri nih Bu. Apakah Ibu sudah merasa nyaman di sini? Sudah. Nah Bu, sebelumnya Ibu tahu belum nih tentang benda-benda tajam itu apa saja nih? Benda tajam biasanya itu yang saya tahu ada di dapur, terus kayak pisau, eh, gergaji mungkin, terus silet, terus sama benda-benda, udah sih itu aja yang saya tahu. Uh, Ibu itu kan Ibu pernah menyakiti diri Ibu sendiri. Nah, Ibu biasanya menggunakan apa, Bu? Saya biasanya mecahin kaca, kalau enggak saya pakai pisau. Nah, berarti kan Ibu sudah tahu yaitu benda-benda yang berbahaya atau benda tajam dan Ibu gunakan untuk menyakiti diri Ibu sendiri ya Bu ya. Nah, jika ada benda yang dapat membahayakan diri Ibu yang seperti sudah Ibu tahu atau Ibu sudah sebutkan tadi, sebaiknya Ibu jauhi dan tidak memegangnya ya Bu, karena itu sangat berbahaya untuk Ibu dan bisa menyakiti diri Ibu. Ibu juga itu merasa sakit kan? Hmm, saya waktu ngelakuinnya nggak kerasa sakit karena apa yang saya rasain tuh lebih jauh lebih sakit. Jadi waktu saya ngelakuin itu di luar kendali saya. Terus
apapun yang ada di dekat saya ya yang saya gunakan. Misalkan ada kaca ya saya pecahin. Jadi nggak harus benda-benda tajam kayak pisau gitu. Nah, baik Bu, saya paham. Nah, bagaimana kalau saya ajarkan Ibu cara untuk mengusir suara-suara negatif atau suara-suara yang Ibu dengar? Apakah Ibu bersedia? Boleh. Nah, jika suara itu muncul, Ibu dapat menutup kedua telinga Ibu dengan rapat. Seperti ini ya, Bu. Lalu mengatakan dengan suara keras, "Jauhi saya, pergi kamu, kamu palsu." Ya, Ibu. Iya, Nah, sekarang Ibu sudah paham? paham. Nah, coba Ibu lakukan seperti yang saya contohkan tadi, Bu. Berarti saya lakuin itu pas saya lagi frustasi. Pas Ibu dengar suara-suara negatif atau suara-suara yang menyuruh Ibu melakukan hal-hal yang membahayakan Ibu, Bu. Oh iya, Nah, coba Bu, contohkan yang seperti saya di tadi. YouTube. Ya, Terus dibilang, pergi kamu palsu, pergi. nah iya betul sekali Ibu, seperti itu. Bagus ya Ibu. Nah, dengan cara ini Ibu dapat lebih mampu mengendalikan suara-suara tersebut, Bu, sehingga dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu bisa berkurang. Karena Ibu sudah tahu, itu bukan suara asli orang. Nah, itu hanya suara palsu ya, Ibu. Ibu bisa melakukan hal yang saya contohkan tadi. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu dan mempelajari cara mengusir suara-suara negatif, Bu, atau suara palsu? Mungkin cara yang tadi Mbak ajarin. Jadi mungkin jika nanti saya mendengar suara negatif, saya bisa terapkan apa yang Mbak ajarkan tadi. Nah, namun untuk mengendalikan yang benda berbahaya, sebenarnya saya udah tahu kalau benda berbahaya itu berbahaya, cuman karena saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri, makanya saya dapat menyakiti diri saya. Nah, baik Ibu. Nah, tadi sudah waktu tadi Ibu sudah sebutkan ya benda-benda yang dapat membahayakan dari Ibu. Nah, coba nih Ibu sebutkan lagi. Kan Ibu sudah tahu yaitu berbahaya nih ya Bu ya. Dan coba Ibu sebutkan nih. Misal kayak pisau, terus silet, terus gergaji, terus kaca yang saya pecahkan. Oh ya, itu benar sekali ya Ibu. Nah, selama kita belum bertemu lagi, jika Ibu melihat benda-benda yang tadi Ibu sebutkan yang membahayakan diri Ibu, segera jauhi ya Bu. Dan jika suara-suara itu muncul kembali, lakukan cara yang sudah kita pelajari tadi. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara berpikir positif tentang diri sendiri nih Bu. Dan bagaimana menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Nah, kita bertemu besok ya Bu pukul 9. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Nah, tempatnya di sini saja ya Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju. Nah, baik Bu, saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat Terima beristirahat kasih. Bu. Kembali, sus.